Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fuzaki Al-Habibi, nomor induk mahasiswa 931202619. Di sini saya akan menjelaskan makalah dari kelompok 9, yaitu kelompok saya, tentang somasi, surat perjanjian penunjukan kuasa, perkara gugatan, dan perkara permohonan. Langsung saja, yang pertama dari pengertian somasi, yaitu pengertian somasi ialah pernyataan lalai atau somasi merupakan terjemah dari in bracket sterling. Somasi diatur dalam pasal 1238 KUHP Perdata dan pasal 1243 KUHP Perdata. Somasi adalah teguran dari si berpiutangan kepada si berutang agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara kedua. Somasi timbul disebabkan debitur tidak memenuhi prestasinya sesuai dengan yang dijanjikan. Ada 3 cara somasi, yaitu yang pertama, debitur melaksanakan prestasi yang keliru. Misalnya, kreditur menerima sekeranjang jambu, seharusnya sekeranjang apel, malah sekeranjang jambu. Yang kedua, debitur tidak memenuhi prestasi pada hari yang telah dijanjikan. Tidak memenuhi prestasi dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu apa? Kelambatan melaksanakan prestasi dan sama sekali tidak memberikan prestasi. Penyebab tidak terlaksanakan prestasi sama sekali karena prestasi tidak mungkin dilaksanakan atau karena debitur terang-terang menolak memberikan prestasi. Dan yang ketiga adalah prestasi yang dilaksanakan oleh debitur tidak lagi berguna bagi kreditur yang telah lewat waktu yang diperjanjikan. Selanjutnya yaitu peristiwa-peristiwa yang tidak memerlukan somasi adalah yang pertama, debitur menolak pemenuhan. Seorang kreditur tidak perlu mengajukan somasi apabila debitur menolak pemenuhan prestasi, sehingga debitur boleh berpendirian bahwa dalam sikap penolakan demikian suatu somasi tidak akan menimbulkan suatu perubahan. Yang selanjutnya adalah surat perjanjian penunjukan kuasa. Surat perjanjian penunjukan kuasa, pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana orang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk dan atas namanya. Penyelenggaraan suatu urusan. Kata persetujuan menunjukkan pemberian kuasa menganut konsep sebagai perjanjian, di mana ketentuan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, asas-asas hukum yang fundamental, yaitu asas konsensualisme, asas kebebasan berkontra, dan asas kekuasaan mengikat. Selanjutnya adalah perkara gugatan dan perkara permohonan. Yang pertama adalah perkara gugatan. Gugatan adalah permasalahan perdata yang mengandung sengketa antara dua belah pihak atau lebih yang diajukan kepada ketua pengadilan negeri, di mana salah satu pihak sebagai penggugat untuk menggugat pihak lain sebagai tergugat. Selanjutnya adalah kekuasaan. Kekuasaan yaitu secara yuridis. Kekuasaan atau permohonan adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kekuasaan yang ditunjukkan kepada ketua pengadilan negeri. Istilah permohonan dapat juga disebut dengan gugatan volunteer, gugatan permohonan secara sepihak tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai tergugat. Kesimpulannya adalah istilah pernyataan atau
Pernyataan somasi merupakan terjemah dari Ingelb Canceling. Somasi diatur dalam pasal 123 KUHP Perdata dan pasal 124 KUHP Perdata yang dijelaskan di awal tadi. Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana orang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Kata persetujuan menunjukkan pemberian kuasa menganut konsep sebagai perjanjian di mana ketentuan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian asas-asas hukum yang fundamental, yaitu intinya asas konsensualisme, asas kebebasan berkontra, dan asas kekuatan mengikat berlaku bagi perjanjian pemberian kekuasaan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.